Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan tanpa ada halangan apapun. Salawat salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara rukun Islam yang wajib kita laksanakan adalah sholat. Dan di dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kita untuk menjalankan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayatnya menggunakan kata aqimus sholah, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ayat ini sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan di dalam banyak ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita untuk mendirikan sholat dengan menggunakan kata aqimus sholah. Hadirin yang berbahagia, tentu penggunaan kata aqimus sholah ini bermakna lebih daripada kita menjalankan sholat seperti biasa. Aqimus sholah memiliki implikasi makna yang sangat mendalam. Yang pertama adalah aqimus sholah menuntut kita untuk senantiasa menjaga kewajiban sholat 5 waktu. Hal ini disebabkan sholat merupakan tiang agama, sebagaimana disebutkan dalam hadis as-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Bahwa sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah menghancurkan agama. Kemudian mana implikasi yang kedua daripada aqimus sholah adalah kita sebagai seorang muslim dituntut untuk menjaga kualitas sholat yang kita lakukan sehari-hari. Sholat yang kita lakukan tidak hanya sekedar menggerakkan anggota tubuh kita semata, tidak sekedar membaca bacaan sholat, akan tetapi lebih daripada itu kita juga dituntut untuk menghadirkan hati kita menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat-sholat yang kita kerjakan. Kemudian mana implikasi yang ketiga dari aqimus sholah adalah kita dituntut untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah 5 waktu di masjid bila mana memungkinkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga dituntut bagaimana menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat-sholat yang kita kerjakan. Kiranya ada 2 kiat yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya terkait bagaimana cara yang menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap sholat kita. Yang pertama adalah tentu kita harus menjalankan sholat dengan penuh kekhusyuan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Imam Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayis Al-Lughah mengatakan khusyuk secara bahasa yaitu merendahkan diri atau rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara istilah adalah khusyuk yaitu kita menjalankan sholat dengan penuh ketenangan, penuh dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan khusyuk adalah Anda tidak menoleh ke kanan dan tidak menoleh ke kiri. Anda bahkan tidak mengetahui siapa di samping kanan dan kiri Anda. Hal ini disebabkan Anda terlalu fokus khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kiat yang kedua adalah hendaknya kita bisa memahami, kita bisa menghayati setiap kata, setiap kalimat, setiap lafaz yang kita ucapkan di dalam sholat kita. Misalnya ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ketika kita berjumpa dengan
potongan ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka resapilah maknanya, pahamilah setiap katanya, pahamilah setiap lafaz-lafaz yang kita ucapkan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Dengan kita kemudian memahami kata-kata, lafaz-lafaz yang kita ucapkan, insya Allah kita akan semakin khusyuk, kita akan semakin mantap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, mari kita mulai belajar setiap kata, setiap lafaz yang kita ucapkan dalam sholat kita memahami betul artinya, kita memahami betul maknanya, kata per katanya, sehingga kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senantiasa hadir di dalam sholat-sholat yang kita kerjakan. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat-sholat yang kita kerjakan. Sekian, kurang lebih yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.